kami dari kelompok BCA. Bismillah, cukup. Amin. Di video ini, kami akan menjelaskan materi tentang Pegadaian. Nah, apa sih sejarah singkat dari Pegadaian itu? Pegadaian itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda loh. Setelah Indonesia merdeka, Pegadaian resmi menjadi BUMN dan terus berkembang. Statusnya dari jawatan, perjan, hingga perum, sampai akhirnya menjadi Persero di tahun 2012. Sekarang, Pegadaian nggak cuma tentang gadai emas aja loh. Layanan udah semakin modern, seperti layanan digital menggunakan aplikasi, tapi tetap memiliki peran sosial untuk membantu masyarakat. Pegadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan jaminan barang milik masyarakat tersebut. Pegadaian sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberikan pinjaman cepat untuk kebutuhan mendesak. Yang kedua yaitu menyediakan produk investasi emas. Yang ketiga yaitu menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa ke bank. Yang terakhir yaitu menghindarkan masyarakat dari gaya gelap, praktek rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Adapun karakteristik gadai, yang pertama berutang piutang atau pinjam meminjam. Gadai terjadi karena adanya suatu hubungan utang piutang di mana pihak lain meminjam uang dan pihak satunya memberikan pinjaman. Yang kedua, jaminan berupa benda bergerak seperti emas, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Yang ketiga, ada jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. Tanggung jawab pelunasan barang dibatasi pada nilai barang yang digadaikan, bukan harta lain milik debitur. 4. Benda gadai dikuasai pemberi gadai, yang mana barang yang digadaikan berada dalam penguasaan pemberi pinjaman sampai utang dilunasin. 5. Ada perjanjian utang piutang. Gadai didasarkan pada perjanjian yang sah antara kedua belah pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Ada beberapa produk pegadaian. Yang pertama yaitu gadai konvensional, di mana kita bisa menggadaikan emas, kendaraan, bahkan barang elektronik. Yang kedua ada gadai syariah, di mana sistem pegadaian ini berbasis akad syariah, yaitu bebas riba. Selain itu, pegadaian ada tabungan emas dan juga cicilan emas yang cocok untuk investasi jangka panjang. Terakhir, pegadaian juga menyediakan jasa titipan barang berharga, jasa taksiran nilai barang, bahkan pelayanan transfer uang. Pegadaian memiliki kegiatan berbagai macam. Yang pertama, kegiatan menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat. Kemudian, menerima jasa taksiran nilai real barang. Selanjutnya, menerima jasa titipan, dan kemudian ada bekerja sama oleh pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bisnis properti dan kredit pegawai. Sumber dana ada 5, yaitu yang pertama modal sendiri, yang kedua penyertaan modal dari pemerintah, yang ketiga pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang keempat pinjaman jangka panjang dari LBI, yang kelima dana masyarakat melalui penerbitan obligasi. Siapa sih target utama Pegadaian? Target utama Pegadaian ada 2. Yang pertama, masyarakat non-bankable, yaitu masyarakat yang belum mempunyai akses perbankan. Yang kedua, masyarakat tingkat menengah ke bawah yang masih memiliki barang yang dapat digadaikan. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari sistem pegadaian. Yang pertama yaitu syarat mudah dan layanan cepat. Kemudian yang kedua, barang yang dijamin itu disimpan secara aman. Yang ketiga, bunga lebih rendah dibanding pinjaman informal. Dan yang keempat, layanan beragam, bukan hanya gadai. Nah, sedangkan kelemahan dari sistem pegadaian yang pertama yaitu nilai pinjaman itu sesuai dengan taksiran nilai barang. Yang kedua, kalau nasabah tidak bisa membayar, maka barang terpaksa dilelang. Serta yang ketiga yaitu hanya barang bergerak yang bisa dijadikan jaminan, karena hewan ternak atau hasil bumi itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan, dikarenakan perawatannya yang sulit dan juga nilainya yang cepat mengalami penurunan. Ada beberapa contoh dari barang yang bisa digadai, yaitu ada rumah, ada kendaraan bermotor, ada barang elektronik, dan juga perhiasan emas. Beberapa jumlah pinjaman. Yang pertama yaitu sesuai nilai barang jaminan dengan memperhatikan harga barang saat transaksi. Yang kedua, barang jaminan ditaksir oleh petugas pegadaian yang disebut dengan penaksir. Yang ketiga yaitu pinjaman dimulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah.
melakukan lelang. Jika nasabah tidak mampu melunasin utang, bunga, dan biaya lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak penggadaian memiliki hak untuk melelang barang tersebut. Lalu, hasilnya untuk apa? Nah, hasil lelang ini digunakan untuk menutupi seluruh kewajiban utang nasabah yang belum terbayar. Pegadaian juga memiliki tanggung jawab dan transparansi dana kepada nasabah, di mana Pegadaian wajib menjaga keamanan barang jaminan tersebut dan wajib mengganti rugi apabila barang tersebut terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian mereka. Namun, apabila nasabah gagal bayar dan barang harus dilelang, maka Pegadaian wajib mengembalikan sisa kelebihan dana atas penjualan tersebut kepada nasabah setelah dikurangi seluruh tunggakan utang dan juga biaya lelang secara transparan. Sekian penjelasan dari materi Pegadaian. Jangan lupa Like, comment, and share. Thank you guys, bye!